Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitu Firmansyah dari 1296 nomor absen 15. Hari ini saya akan membahas tentang pemanfaatan iptek dalam rangka pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia punya hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Beberapa pelanggaran HAM seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita. Seperti yang dapat kita lihat di portal-portal berita maupun di stasiun-stasiun televisi yang setiap hari memberitakan ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Kamera CCTV merekam aksi penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya seorang pemulung dan melukai satu orang lainnya di Bekasi, Jawa Barat. Dua orang pelaku terlihat menghampiri dan menganiaya kedua korban yang sedang tertidur beralaskan terpal di depan showroom mobil di Jalan Raya Fathahila, Cikarang Barat dengan sebilah kayu pada Selasa dini hari. Usai melakukan penganiayaan, kedua pelaku menggasak harta benda kedua pemulung yang sudah berusia lanjut tersebut. Salah seorang pelaku kemudian menghalangi badan korban menggunakan gerobak sebelum melarikan diri. Satu orang korban meninggal di tempat, sementara satu korban lainnya kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Saat dia membuka, ada pemulung itu masih tertidur di situ dan dia lihat ada bercak darah, lalu dia laporan kepada saya dan saya pun melakukan ke CCTV yang saya miliki untuk melihat apakah ada terjadi penganiayaan. Ternyata setelah saya buka CCTV saya, benar ada penganiayaan oleh dua orang pelaku. Kasus penganiayaan berujung maut ini kini dalam penanganan pihak kepolisian Resort Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat. Seorang perempuan terekam kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian kotak amal Masjid Al-Hidayah di Bandar Lampung. Dalam aksinya, pelaku merusak kotak amal menggunakan obeng. Pelaku yang diduga telah sering beraksi ini mengambil uang sejumlah ratusan ribu rupiah di dalam kotak amal. Pelaku menguras kotak amal yang berisi uang pecahan koin. Bahkan pelaku sengaja mencari ember di area masjid untuk menguras semua uang. Setelah menjalankan aksinya, pelaku langsung meninggalkan masjid dengan berjalan kaki. Dia masuk melalui pintu pinggir, sehingga dia masuk, akhirnya dia mengambil kotak amal, sehingga dia mengambil itu karena sudah diambil sehari sebelumnya, akhirnya dia ngambil sisa-sisanya aja. Kejadian pencurian kotak amal ini sudah 3 kali terjadi. Bahkan 3 bulan lalu, pencuri membawa kabur kotak amal beserta isinya. Rekaman aksi penjamretan di Makassar ini viral di media sosial. Dalam video terlihat 2 pelaku yang mengendarai sepeda motor membuntuti korban, pasangan suami istri lanjut usia. Setelah melewati korban, pelaku tiba-tiba memutar balik kendaraan dan menarik paksa yang dibawa korban hingga korban terjatuh. Tas berisi 2 telepon pintar dan uang 2 juta rupiah pun dibawa kabur pelaku. Berdasarkan ciri-ciri pelaku dalam video, polisi akhirnya berhasil menangkap salah satu pelaku. Pelaku mengaku uang hasil kejahatan digunakan untuk konsumsi narkoba. Kalau dari pengakuan pelaku, memang ada beberapa lokasi yang dia pernah melakukan tindak pidana penjamretan. Kalau untuk korban, ya memang pada saat di pelaporan memang demikian. Itu seorang anggota dewan. Hingga kini polisi masih terus memburu pelaku lainnya yang diduga tergabung dalam komplotan penjamret yang beraksi tidak hanya di Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan pelanggaran HAM, yaitu yang pertama sikap egois atau mementingkan
diri sendiri. Sikap egois akan menyebabkan seseorang akan selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya seringkali diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang selanjutnya, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa ada orang lain yang mempunyai hak yang harus dihormati. Yang selanjutnya, sikap tidak toleran atau sikap intoleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Yang selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat, seringkali banyak kekuasaan yang tidak sesuai yang berlaku. Yang tidak sesuai di sini berarti kekuasaan tidak dijalankan sebagaimana mestinya untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat bersama. Yang selanjutnya, ketidaktegasan aparat hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lain. Penyelesaian kasus pelanggaran ini seringkali terhambat hingga sampai beberapa waktu. Yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia, tergantung bagaimana cara pemanfaatannya dari tiap-tiap individu. Penjelasan yang telah saya paparkan di atas dan juga cuplikan berita saya juga dapat menambahkan bahwa hak pelanggaran HAM dapat dicegah dengan berbagai media, salah satunya dengan pemanfaatan iptek, yang mana seperti di saat pandemi ini, iptek juga menjadi hal yang paling krusial dalam ikut krusial dalam pencegahan pelanggaran HAM. Contohnya, kita dapat memberikan banyak seminar-seminar online agar masyarakat lebih menghargai hak asasi manusia orang lain. Dan juga kita dapat memberikan poster-poster maupun gambar-gambar yang berhubungan dengan perlindungan HAM antar manusia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.